Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Sai Academy. Hai teman-teman semua, pasti masih pada penasaran kan? Ikutin kelanjutan dari bincang kita yang sebelumnya. Nah, saya hari ini dengan Babe Wiwit lagi ya Be ya. Oke. Kita gali langsung dengan suhunya. Hari ini kita akan bahas tentang aromaterapi. Be, Iya, ya. udah pada kenal kan semuanya Bapak ya? Sudah. Oke. Be, aromaterapi itu apa sih teman-teman pasti penasaran kan? Aromaterapi itu sendiri apa? Terus hipnoterapi apa? Terus kan ini kita bikin modifikasi nih, aromaterapi dikombinasi dengan hipnoterapi. Itu tuh apa Be? Coba bisa Babe kasih tahu teman-teman semua Be. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat yang baik. Jadi kalau kita ini dulu deh, alasannya kenapa gitu ya saya memilih aromaterapi itu sebagai pendamping hipnoterapi ya, atau NLP. Jadi gini teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya dari juga bahwa hipnoterapi maupun NLP itu yang namanya modalitas itu selalu dibahas tiga ya. Visual, sama auditorial, sama kinestetik. Nah, padahal sejatinya kita kan punya 5 indera nih. Ya, ada olfaktori dan gustatory. Nah, selama 20 tahun saya berkecimpung di dunia terapi dan NLP, ini selalu yang dibahas ketiga ini saja. Sementara olfaktori, itu dia makanya. Belakangan ini, saya melihat bahwa saya mendengar dan merasakan bahwa kayaknya ada satu lagi olfaktori yang bisa kita explore lebih dalam, yaitu, nah makanya dengan penggunaan aromaterapi. Gitu ya, kalau hipnoterapi jelas penggunaan hipnosis untuk terapi. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang hipnoterapi aja banyak kok sekarang. Ya di search di Google maupun apa bisa teman-teman eksplor sendiri. Nah untuk menyingkat waktu, saya nggak usah menjelaskan ini. Namun kalau aromaterapi ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum di Indonesia belum umum. Sebetulnya sih sudah kita sudah melakukan hampir tiap hari nih, ya dari leluhur kita. Cuma tidak tahu ya. Nah kebanyakan orang itu tidak menyadari dan tidak tahu karena jarang orang yang membahas itu di media sosial, di berita-berita nasional juga jarang. Dan jarang yang menggali juga. Jarang yang menggali juga. Ya walaupun sekarang jamu-jamuan itu sudah banyak yang diatur ya. Kayak beberapa itu jadi komoditi di pabrik besar. Saya tidak menyebutkan ininya, jamunya. Nah, dari berbekal itu, ya di samping tadi olfaktori yang kita mau kembangkan, jadi mulai ada jalan nih maju gitu ya. Bahwa hipnoterapi dan NLP itu sudah bergerak maju untuk satu yang disentuh. Tadinya hanya 3 faktor ya, tidak 3 modalitas. Nah, sekarang ini yang keempat ini adalah olfaktori atau penciuman. Menariknya dari penciuman ini itu sebetulnya bisa jadi semacam anchor. Anchor itu dalam hipnoterapi dikenal, dalam NLP juga dikenal. Jadi bukan hanya visual yang jadi anchor, auditory juga yang jadi anchor, kinestetik juga yang jadi anchor. Sekarang ini olfaktori juga bisa menjadi anchor bagi terapis, bagi komunikator ataupun apa itu. Ya, karena kalau aromaterapi itu begitu dihirup langsung ke amigdala. Prosesnya itu malah lebih langsung ya. Itu karena kita kan penciuman itu saraf ya langsung sampai kan rangsangannya ke otak. Dan luar biasanya. Nah, kalau neuroscience-nya seperti itu. Langsung dia ke amigdala dan ya itu bisa menjadi anchor. Terus dia juga jadi ada beberapa senyawa-senyawa juga yang nanti direspon oleh tubuh. Berbeda dengan farmakologi yang lainnya berdasarkan pembuatannya itu sintetik. Karena ini kan alami, jadi dianggap tubuh itu bukan musuh, melainkan bagian dari dia dan meresponnya juga cepat. Contohnya misalkan banyakan yang kasus-kasus psikosomatik, ya misalkan bahwa kalau stres atau apa susah tidur lah ya, atau susah tidur. Nah ada beberapa aromaterapi itu tadi
senyawanya itu akan menimbulkan relaksasi yang mendalam. Jadi tidak perlu lagi membayangkan situasi yang indah-indah, pantai atau apa. Dia begitu dihirup langsung ke amigdala, langsung berespon. Dia langsung relaksasi ya. Betul. Nah, jadi penggunaan yang kayak semacam anti cemas, gitu ya, susah tidur, anti depresan. Nah, itu bisa bukan digantikan sebetulnya, tapi melainkan juga kita bisa mengurangi gitu ya, penggunaan obat-obatan ya. Betul. Nanti kan ada orang tertentu ya Be yang nggak mau pakai obat. Betul. Ya. Ini bisa membantu untuk yang tidak menggunakan obat dengan aromaterapi ini. Nanti satu sesi lain gitu ya, kita akan bahas masalah bukan kelebihan dan kekurangan, melainkan bagaimana antara farmakologi dan aromaterapi itu bersanding. Jadi bagaimana penggunaan yang tepat, kapan kita menggunakan farmakologi udah dokter, atau kita menggunakan aromaterapi ini sebagai untuk sehari-hari. Nah, itu menariknya. Tapi keren banget ya. Iya, gitu betul, ya, betul. dalam sesi yang berikutnya. Iya, biar teman-teman penasaran lah. Betul. Kan nggak seru Be kalau dibahas satu kali Be. Betul. Nah, sebetulnya gitu ya, bahwa di leluhur kita kan sudah seringnya menggunakan bahan-bahan herbal untuk medis gitu ya, untuk segala macam. Misalkan kenapa sih ada tertentu gitu ya, malam tertentu, misalkan malam Selasa gitu ya, malam Jumat. Malam Selasa dulu nih. Malam Selasa kenapa leluhur kita menyarankan untuk makan bunga melati gitu ya, atau malam Jumat gitu ya, malam dengan apa, ada bunga kantil gitu. Bunga kantil ya. Nah, kan itu juga sebetulnya akhirnya istilah menimbulkan gitu ya, anchor untuk rasa-rasa tertentu. Nah, itu menariknya. Nah, kalau kenapa sih saya cenderung penggunaan itu tidak dimakan atau tidak diminum, menghindari gitu ya, karena pengalaman juga saya bekerja di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit selama hampir 25 tahun, 30 tahun, sekarang pensiun nih. Banyak sekali katanya, ini menurut dokter kalau minum jamu itu kan ada zat renik yang tidak istilahnya itu kalau di nggak metabolismenya, tidak diserap semuanya. Nah, itu akan ada efek sampingnya, bisa ginjal atau apa. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ini ada sebuah ilmu yang baru, yang aromakologi. Nah, kenapa itu tidak saya sandingkan? Akhirnya balik lagi tadi, kenapa saya menyandingkan aromaterapi ini dengan hipnoterapi? Karena saya ingin mengeksplor satu modalitas yang memang sebetulnya sangat mumpuni, luar biasa, yang selama ini belum dikulik oleh praktisi hipnoterapi maupun praktisi hipnoterapis. Jadi di Sai Academy yang pertama ya Be? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Sai Academy ini gitu ya, terobosan terbaru menyandingkan kedua ilmu yang luar biasa, gitu ya. Ini sebagai anchoring, boleh dikatakan sebagai anchoring maupun sebagai nanti ya ahli misalkan kita lebih mengeksplor gitu ya. Ada kalanya misalkan dia menghirup sebuah aroma yang itu mengantarkan pada dia waktu kecil. Nah, jadi timeline terapi itu sudah langsung dijalankan gitu. Terus misalkan pada saat tertentu gitu ya, future pacing bagaimana itu sebetulnya sudah bisa dengan langsung menghirup tanpa sugesti yang terlalu banyak, yang terlalu panjang gitu ya. Itu juga menyingkat waktu terapinya. Nah, ada beberapa yang hal seperti itu. Jadi maksud saya menarik bahwa kalau kita mengeksplor ada modalitas lain yang bisa kita ini kan. Gitu. Ini kan hipnoterapi nih Be. Kalau hipnoterapi kan kita dari proses relaksasi juga kan panjang kan. Nah, jadi dengan adanya kita gabungkan dengan aromaterapi ini, otomatis dia akan lebih singkat waktunya Be ya. Karena dia langsung dirangsang dengan itu kan dari penciuman dari hidung langsung kan sampai itu kan hipotalamus gitu kan. Kalau misalkan kayak kita relaksasi kan kita mesti konsentrasi itu kan, ngebayangin situasi di mana, terus apa yang kita suka. Kalau ini kayaknya lebih asik nih, lebih asik ya. Contohnya misalkan dalam induksi gitu ya. Induksi itu kan ada macam-macam tuh tekniknya. Iya, betul. Ada shock induction gitu ya. Induksi dengan
dengan shock gitu ya, dengan istilahnya dengan cepat juga bisa. Tapi bisa. itu nggak elegan pada saat diterapkan di terapi. Iya betul. Jadi kayak kaget dadakan Kaget gitu ya. dadakan Betul. dan kayaknya juga nggak elegan kalau penggunaan terapi itu langsung kita shock. Nggak asik banget gitu loh. Ntar kayak Kecuali- ini, kayak hipnotis gitu ya, Be. Yang minta kalung sini, dapat sini. itu kesannya. Iya, Jadi kesannya. misalkan ada salah satu sebut saja lavender gitu. Aroma Lavender ya. itu kan menenangkan atau apa. Jadi begitu dia menghirup lavender, itu langsung tuh masuk ke dalam relaksasi atau gelombang otaknya yang tadinya dari beta langsung ke alfa. Secepat itu sih ya. Ini luar biasa, Be. Betul. Be, saya mau nanya nih, Be. Kan berarti contohnya yang barusan Babe bilang ya, yang lavender gitu kan, itu dia menenangkan. Nah, kalau misalkan kita untuk terapi nih, kan aromaterapi ini bisa mengobati secara psikis dan medis, biologis ya. psikis dan biologis dua-duanya nih. Nah, apakah dari misalkan lavender itu bisa ngobatin semua gangguan atau seperti apa nih? Pasti teman-teman penasaran dengan aromaterapi, apa sih maksudnya aromanya apa itu aja buat ngobatin semua? Ya, Iya. baik. Ini menarik pertanyaannya. Jadi sejatinya bahwa satu metode, gitu ya, satu metode atau satu terapi atau satu sugesti itu tidak bisa mencakup ke seluruh orang. Ya. Tapi ya ada satu orang yang cocok untuk satu terapi atau satu metode. Gitu. Satu terapi, satu obat tidak mungkin itu mencakup seluruhannya. Kecuali ada obat tertentu yang dalam keyakinan agama tertentu tuh ada misalkan satu obat, misalkan kayak zaitun, habatus sauda itu mengobati semuanya. Kalau yang lain senyawa-senyawa itu ada senyawa yang dimiliki, gitu ya. Masing-masing aromaterapi, masing-masing minyak astri itu berbeda senyawanya. Kalau berbicaranya, jadi semacam juga sugesti. Misalkan satu simptom yang sama, satu gejala yang sama. Misalkan pada saat saya mengobati ya, di lingkungan rumah sakit, saya banyak menangani masalah pasien vaginismus. Simptomnya sama, gejalanya sama. Tapi ternyata penyebab atau akar masalahnya, root cause-nya itu berbeda satu sama lain. Kecemasannya juga berbeda. Terus rasa sakitnya juga berbeda. Rasa sakit ini yang disebabkan oleh apa juga berbeda. Yang psikosomatis. Nah, menariknya itu tadi. Kami di Sai Academy itu bukan mengumpulkan, tapi ya itu karena kita saya ini pemulung gitu ya. Suka madu-maduin ilmu gitu. Mbak Wiwit ini, aduh, emang sukanya itu menggali dan rajin belajar, apapun dipelajarin. Ya jadi pemulung lah. Ilmu sana ilmu sini saya coba ini dan saya coba sesuaikan apanya. Jadi kami sudah mengumpulkan itu sebanyak 33 jenis bahan, jenis tanaman. Gitu ya, yang masing-masing bisa nanti dipakai apakah kayunya seperti cendana, gitu ya. Lavender itu bunganya. Ada tea tree misalkan itu dari daunnya, banyak juga dari daun-daunnya atau dari bunganya misalkan kayak kamboja, rose atau mawar, melati, kantil itu dari bunganya. Dari kayunya juga ada banyak. Yang itu yang akhirnya yang saya coba untuk gali. Maaf nih Ben, ini kan tadi ada aromanya. Kalau teman-teman semua pasti ya ada aroma Kamboja. Itu kan horor ya. Identik dengan makam, terus ada bunga kantil, ada bunga melati, itu kan horor semua. Ingat nggak teman-teman semua? Film Susana kan pasti identik dengan begitu kan. Nah ternyata aromanya ini digunakan untuk terapi. Gitu ya? Betul. Ada manfaatnya. Nah, jadi benar-benar luar biasa. Kita baru tahu yang aroma-aroma horor yang identik dengan magic gitu ya, ternyata bermanfaat untuk terapi. Penasaran kan? Lanjutin deh. Oke. Nah, kenapa itu akhirnya bermanfaat bagi medis maupun bagi mental? Karena tadi senyawanya, ya. Saya ambil contekan dulu. Misalkan gini ya. Misalkan bahwa bunga melati itu kandungan utamanya adalah benzil asetat, ada benzil benzoat dan linalol. Jadi masing-masing itu mempunyai senyawa yang berefek kepada biologis atau kepada psikis. Contohnya misalkan tadi yang serem-serem lagi ya, misalkan bunga kantil nih. Nah, bunga kantil itu ada kandungannya adalah linalol, ada beta karyopinilen, ada neolidol dan metil antramilet.
yang apa nggak asing untuk di farmakologi ya Be ya. Nggak asing gitu. Di Jadi obat-obatan itu pasti mengandung senyawa. Misalkan ada penghilang rasa sakit nih, ada paracetamol. Iya. Terus ada misalkan asam metafenil. Iya. Asam apa nama? Asam Nah itu atau konstan. Atau konstan. Bodrek. Nah, itu ada kandungan zatnya. Nah begitu juga dalam aromaterapi atau kandungan dari tadi yang herbal tadi ya. Itu mengandung senyawa-senyawa. Misalkan yang apa? Misalkan mawar nih. Nah, ya. Kamboja. Daripada mawar cuma buat ini kuburan doang. Itu juga. Nah, ternyata misalkan kayak tadi Kamboja nih. Nah, Kamboja tadi mengandung linalol lagi, ada benzyl salicate, ada vernesol, ada geraniol, ada penetil alkohol. Banyak banget malahnya kandungannya. Betul. Kamboja. Padahal itu identik dengan kuburan. Nah, tapi itu memang kenapa di sana? Karena memang itu sifatnya jadi efek psikologis itu adalah memberi rasa damai. Oh, malah itu memberi rasa damai ya? Ya, betul. Misalkan mendukung pelepasan emosional. Itu kan di kuburan kan gitu. Oh, kalau itu kan kalau kita tahunya kan horor Kamboja itu teman-temannya itu kan malah menaikkan duk-duk. Kita kan takut tuh horornya enggak? Ternyata kebalikannya. Iya, tapi begitu juga di kuburan kan banyak yang orang menangis. Iya. Memang dasarnya itu melembutkan kesedihan. Oh iya. Jadi memunculkan itu. Nah, misalkan kalau ada satu lagi nih yang kemenyan. Ini menarik kemenyan ya. Karena itu kemenyan tuh yang baunya aja orang udah horor banget gitu. Ya. Benar. Nah, padahal kalau katanya salah satu petinggi kita gitu ya, kemenyan itu bahan baku dari parfum. Oh iya. Parfum terkenal itu bahan dasarnya itu ada yang menggunakan kemenyan. Baru tahu kan teman-teman? Nah, ya karena ternyata kandungan kemenyan itu ada kandungan utamanya ya, alpha-pinin, ada insulin asetat. Jadi memang dia istilahnya regulasinya tuh dia membuat damai, gitu ya. Terus efek psikologis itulah memperdalam refleksi. Karena itu akhirnya kemenyan. Dalam banget, iya betul gitu. Terus yang overthinking itu kalau pakai kemenyan itu bagus nih. Malah begitu ya. Iya. Malah kebalikan dari yang dibayangkan horor gitu ya. Betul. Ternyata manfaatnya sangat dalam. Sangat dalam. Makanya dia cocok untuk transspiritual gitu ya. Kontemplatif. Makanya leluhur kita itu luar biasa. Walaupun dia tidak tahu kandungan senyawanya apa, tapi begitu dia eksplor, oh ini ada getah yang luar biasa. Ya, kemenyan itu dari getah yang sangat murah karena dia tumbuh dan banyak itu ada di Indonesia. Makanya kemenyan itu digunakan ini. Beda dengan cendana yang Arab punya, mahal gitu ya. Terus kalau di cendana ini makanya pakai kemenyan. Oh enggak, itu sebenarnya fungsinya itu hampir mirip ya, Mia? Hampir mirip, betul cendana itu. Ya. Karena ada beberapa yang senyawanya juga itu ya kalau senyawa cendana itu ada namanya alpha santalol dan beta santalol. Juga dia menenangkan sistem saraf. Makanya kalau di Arab Saudi dia membakar gitu ya, cendana untuk mengharum-harumkan. Iya betul. Buat aromaterapi ruangan. Aromaterapi ruangan. Sebelum ada buhur. Ya itu dia biasanya dijadikan itu dari bahan dasarnya adalah cendana. Jadi selain aromaterapi itu kan dihirup, gitu ya, terus jadi diffuser, dihirup atau dia dioleskan. Nah kalau yang dioleskan ini sebetulnya sudah dipakai oleh yang namanya pengobatan dayak, gitu ya, yang luar biasa kan patah tulang atau apa. Nah itu kan dia dengan aroma tertentu. Tapi kan banyak yang belum tahu ya teman-temannya. Ya itu makanya kita lagi explore sana nih. Iya, nah ini menarik banget, keren banget kan. Stay terus di Sai Academy. Lanjut deh. Pokoknya di spa aja. Ya. Di spa kan sudah mulai itu. Iya. Pakai aromaterapi. Betul. Orang begitu masuk ruangannya ada hembusan ke diffuser, gitu ya. Terus kalau dulu kan ada mandi tengah malam nih dengan aroma 7 rupa. Jam 12 malam katanya ada lagunya kan itu, Bay. Tapi ternyata di spa berrelaksasi, mandi itunya, terus lulur juga. Iya, betul. Itu pakai ini. Ya, kalau soal mua atau apa nih, Tekris nih jagoannya. Saya nanti kalau saya nerangkan sama aja ngajarin ikan berenang. Jangan, nggak boleh. Itu bagian saya, jangan saya. Jatah babe ini jatah babe ya nggak, teman-teman. Nah, ternyata 7 kembang. Kenapa sih harus 7 kembang? Ya, kadang-kadang penemunya sih iseng-iseng aja gitu. Jadi seneng gaji ya kan, dia bisa 4 gitu kan. Iya. Itu genap berarti, Be. Nah,
Nah, yang menariknya saya juga bukan tidak mendahului atau apa, karena kita adalah hipnoterapi. Ya. Itu kita kan membuat juga seperti di luar sana kan banyak tuh ada kartu yang boleh saya sebut adalah point of view misalkan, tarot atau apapun. Nah, kita juga akan menggunakan menarik nih, Be. kita menggunakan pikiran bawah sadar kita akan melihat ada nanti kita akan buat kartu tersendiri. Ya, kartu sendiri semacam itu yang akan mendeteksi sebetulnya tubuh kita ini berbicaranya mau apa sih. Jadi dengan ngambil ke 33 kartu itu, kita insya Allah tubuh itu istilahnya memanggil, memberitahukan, saya butuh senyawa ini loh, saya butuh senyawa ini loh, saya butuh senyawa ini. Karena kita praktisi juga pernah belajar tentang tarot, ya kita pernah juga belajar tentang ada di coach itu point of view, terus macam-macam gitu ya. Nah, kartu itu juga kita akan pergunakan sebagai media pada saat awal, gitu ya. Kita mendeteksi diagnosa berarti diagnosa. Ya sebetulnya itu bukan menggantikan diagnosa kedokteran, tidak. Iya, betul. Tapi kita kepengen menggunakan intuisi kita, tubuh kita ini untuk yang secara cerdas. Jadi dia akan mengetahui mana sih yang dia butuhkan, senyawa mana yang dia butuhkan untuk itu. Aduh, Be, kayaknya teman-teman penasaran deh, nggak sabar nih, Be. Aduh, keren banget ya, teman-teman. Kayaknya biar lebih seru lagi ya. Nanti di episode berikutnya, Be, kita langsung praktek dengan kliennya, Be. Siap. Ya, untuk buka kartunya nih. Boleh. Jadi buat semua teman-teman yang ingin terapi ya, bisa punya gambaran nanti. Betul. Gitu kan ya, Be ya. Jangan lupa, pokoknya stay terus, nanti tunggu deh, pasti ada ya, Be ya. Ya kadang-kadang kan menariknya gini, setiap klien itu enggan untuk menceritakan tentang masa lalunya. Kadang ada yang nggak bisa mengungkapkan, Be. Kadang-kadang ada yang tidak mengungkapkan. Nah, melalui kartu itulah, gitu ya, dia akan terbantu untuk menggambarkan apa sih yang sebetulnya ada di dalam batin mereka. Apa sih konflik, apa sih yang mereka dirasakan, gitu ya, bukan diderita, melainkan apa sih yang selama ini dia coba untuk pikul untuk itu. Kadang-kadang ada 3 orang sebegitunya dia menceritakan. Kadang ada yang bermasalah dengan dirinya tapi dia tidak tahu. Betul, Ya, nah itu yang sering kali terjadi. Dan dia tidak bisa mengungkapkannya, Be. Yes. Berarti dengan metode penggunaan kartu ini sangat menolong, Be. Sangat menolong. Iya, Sangat menolong. keren Betul. banget, Be. Itu next episode lagi. Iya, Kita iyalah teman-teman. Pokoknya kalian stay terus di Sai Academy. Kita udah dulu sampai sini ya. Oke. Ayo, Be, kita pamit, Be. Bye.